Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kota Bau-Bau. Selamat malam Sulawesi Tenggara. Dan selamat malam khususnya kepada masyarakat kepulauan. Malam ini kita akan berbincang-bincang sejenak terkait persoalan-persoalan gubernur. Di samping saya ini, saya ditemani oleh Bapak Burhanuddin Saputu, mantan staf ahli presiden, yang hari ini bersedia untuk menjadi calon 02 di Sulawesi Tenggara ya. Iya. Kebetulan beliau menyempatkan waktu untuk mampir di podcast kita ini, sehingga ini adalah momen yang tepat bagi kita semua untuk lebih mengenal, lebih memahami seperti apa profil beliau, seperti apa semangat beliau dalam maju di kancah politik Sultra untuk menargetkan sebagai orang nomor 2. Nah, untuk lebih jelas, untuk lebih mempersingkat waktu, saya persilakan ke Pak Burhanuddin untuk bicara tentang profil, bicara tentang semangat, bicara tentang tujuan. Oke. Ya, silakan Pak. Terima kasih Bang Tony Ya. dan kawan-kawan. Terima kasih Kota Bau-Bau. Saya bisa hadir di sini. Saya menyampaikan salam hormat kepada masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya masyarakat kepulauan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara ini. Malam ini saya hadir di acaranya Bang Tony untuk menguliti saya tentang siapa saya, tentang apa perjalanan saya dan lain sebagainya, termasuk tentang kesiapan saya untuk bakal calon wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Bang Tony yang saya hormati dan warga Sulawesi Tenggara yang saya cintai, wabil khusus warga kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara yang saya cintai, yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Burhanuddin Saputu. Saya lahir di Mawasangka pada tanggal 12 Desember 1969. Saya sekolah dari SD sampai SMP di Mawasangka. Begitu sekolah lanjutan SMA, saya ke Bau-Bau. Karena memang di Mawasangka belum ada SMA, Bang. Saat itu ya? Saat itu. Saya sekolah SMA di SMA Negeri 2 Bau-Bau. Setelah saya menamatkan sekolah saya di SMA Negeri 2 Bau-Bau, saya kuliah di Kendari. Lanjut sekolah di Kendari di Universitas Haluoleo, Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan, FKIP. Saya rampung sekolahnya di Universitas Haluoleo pada tahun 1994. Saya masuk tahun 1988. Jadi saya istilahnya itu angkatan 88 di Unhalu, Universitas Haluoleo. Di dalam menempuh pendidikan itu, saya saat itu pernah menjadi aktivis, baik aktivis kampus maupun luar kampus. Tahun 1989 saya mendapatkan amanah dengan kawan saya dari Muna, namanya Lapata,
untuk mendirikan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, organisasi PMI di Oh iya. Sulawesi Tenggara. Itu tahun 1989. Sekalian Lapata menjadi ketua umum dan saya jadi sekretaris umum. 2 periode, periodenya ketika itu setahun. Jadi selama 2 tahun memimpin PMI Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam perjalanan itu, kekuatan yang dibangun melalui proses kaderisasi akhirnya mendorong untuk mengambil peran-peran strategis di kemahasiswaan organisasi intrakampus. Saya sempat menjadi ketua senat mahasiswa FKIP Universitas Walau-Leo. 1 periode ketua senat. Kemudian saya jadi ketua umum Kerukunan Mahasiswa Indonesia Buton di Kendari, KMIB Kendari. Nah, itu selama 1 periode juga, dan yang bimbing saya itu adalah Bang Zainuddin Napa. Oh iya. Ada Muhammad Jusni, ada Laude Mudi Judu, itu yang bimbing saya. Ada Zumi Kudus juga. Dan itu mereka adalah pentolan generasi Buton yang dihormati di zamannya saat itu. Dan saya dibimbing oleh mereka. Saya selesai kuliah tahun 1994. Saya masuk Jakarta itu tahun 1996. Bersamaan ketika itu Muhaimin ketua umum pengurus besar Mahasiswa Islam Indonesia. Oh iya. Nah, hasil kongres PMI di Samarinda, Kalimantan Timur. Nah, saya ikut-ikut Muhaimin karena saya ini anak desa, jadi masih culung-culung di Jakarta, ikut-ikut. Pergerakannya itu di ujung Orde Baru. Dan saya belajar dari Muhaimin, dia merangkak dari bawah dan berkarakter. Itulah pelajaran besar saya dari seorang ketua umum PBPMI Gus Muhaimin, yang sekarang ketua umum DPP PKB, juga pernah jadi cawapres. Saya ingin belajar dari dia. Itulah yang menjadi alasan untuk termotivasi mendaftar sebagai bakal calon wakil gubernur Sulawesi Tenggara di PKB. Nah, itu profil yang dikit. Kemudian mungkin saya perlu, orang akan bertanya siapa Burhanuddin Saputu, orang Buton mana gitu kan. Ya, seperti yang saya katakan awal tadi bahwa saya dari Mawasangka. Bapak saya itu orang Buton, kakek saya orang Buton. Kakek saya itu namanya Pak Saputu. Pak Saputu punya anak namanya Lasahata. Nah, lahirlah saya. Nah, Pak Saputu itu Bang Todi kawin dengan Wasini. Wasini ini adalah anaknya orang Muna. Anaknya Labunga, namanya Kelabunga, pangkatnya di Tongkuno lama itu namanya pangkatnya Jarona Kanando. Labunga ini kawin dengan orang Mawasangka namanya Babehani. Lahirlah bapak saya itu. Nah, sementara bapak saya Lasahata itu kawin dengan Jenabo. Nah, Jenabo ini orang Bugis, Pak. Nah, orang Bugis. Bugis mana dia? Di Boy Pinang. Oh ya. Nah, dia lahir di Boy Pinang dan saya sudah ke kampung kelahiran ibu saya itu di Boy Pinang cukup banyak. Keluarga saya di Boy Pinang, di Lora, saya nemuin, saya cari uratnya itu. Nah, Indobugi Jenabo ini punya ibu namanya Indobugi. Indobugi ini orang Kajuara, Sulawesi Selatan. Jadi artinya
Bang Tony, kita ini udah campur baur. Nah, nah, saya kira itu, tapi yang masih punya keluarga besar di Buton sama di Munah. Saya kira itu ya bisa saya sampaikan sebagai profil saya, Bang Tony. Oh ya. Jadi kita sudah banyak mendengar ya tentang lahir di mana, anaknya siapa, kakeknya siapa. Kemudian menjadi aktivis di Unhalu, ya sebagai ketua PMI, sebagai sekjen PMI, dan itu menjadi batu loncatan masuk ke pusat. Ya betul Bang Tony. Jadi memang kalau mau masuk pusat memang harus ikut Ya. kegiatan-kegiatan seperti itu. Ya betul. Pertanyaannya, kenapa bisa masuk di staf ahli Oke. presiden? Ya, terima kasih Bang Tony dan yang saya hormati warga Sulawesi Tenggara, khususnya warga kepulauan yang saya cintai dan saya banggakan. Bang Tony yang saya hormati, saya masuk di kantor staf presiden itu tahun 2015. Ketika itu saya jadi tim sukses pemenangan Jokowi JK Pilpres 2014. Saya di tim Bravo 5 ditunjuk sebagai ketua Bravo 5 Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan alhamdulillah pemilu 2014 itu sesungguhnya basis Prabowo ketika itu. Iya. Karena Nur Alam masih gubernur. Iya. Prabowo Hatta harusnya menang. Tapi alhamdulillah Jokowi JK menang. Di Sultra. Nah, tapi di Sultra. Tapi bukan hanya karena faktor saya ketua Bravo 5. Ada variabel yang besar mengikut adalah faktor JK. Sebagai orang Sulawesi, saya kira itu. Atas hal itu saya kemudian dipanggil teman-teman Bravo 5 untuk bergabung di kantor staf presiden. Yang kebetulan kepala stafnya itu adalah untuk pertama kali dibentuk kantor itu di pemerintahan Jokowi JK periode pertama Jokowi adalah Pak Jenderal Luhut Panjaitan. Kebetulan dia pembina Bravo 5. Nah, di situ mudahnya sehingga saya menjadi tenaga ahli di kantor staf presiden. Bang Tony dan warga Sulawesi Tenggara dan warga Kepulauan Sulawesi Tenggara yang saya hormati, bahwa saya mengalami kepala staf kepresidenan itu ada 3 orang. Pertama saya mengalami periodenya Pak Jenderal Luhut Panjaitan. Kemudian Pak Teten Masduki. Iya. Kemudian yang terakhir Pak Muldoko di ujung pemerintahan periode pertama Jokowi. 2 jenderal, 1 sipil. Kira-kira begitu Pak Tony. Jadi karena kita adalah pemenang di pemilu 2014 dan Bravo 5 adalah mendukung Jokowi JK. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Kemudian ini terkait pilkada ya. Ya. Kita bicara tentang persoalan calon gubernur. Ya. Sebuah hal yang menarik tentang majunya kita, Pak Bur, sebagai calon 02. Ya. Artinya kalau saya melihat 02 ya, 02 selama ini kan adalah wakil yang duduk diam. Oke. Tidak bisa bikin apa-apa. Oke. Nah, sehingga kecenderungan mencari 02 adalah para gubernur ya, calon gubernur mencari 02 yang kadang mencari yang tua. Oh. Cari yang adem. Oh, iya. Karena yang bergerak itu 01. Oke. Nah, sekarang apa yang membuat kita termotivasi untuk datang dari Jakarta atau turun ke Sulawesi Tenggara tidak berteriak sebagai 01. Oke. Tidak berteriak sebagai Sultra 1. Oke. Tapi langsung bicara tentang saya siap 02. Oke. Nah, apa yang menjadi motivasi bagi
Pak Bur ini, Ya. ya, untuk tiba-tiba turun, saya siap 02. Oke. Apa yang kita punya apa itu tentang itu? Ya. Iya, iya. Terima kasih Bang Tony dan warga Sulawesi Tenggara yang saya banggakan, cintai. Pertanyaan, apa motivasinya? Iya, iya. Yang pertama adalah kenapa begitu start mengambil 02? Langsung 02. Langsung 02. Kenapa nggak 01? Iya. Kayak pola-pola bargaining gitu. Iya. Saya tidak mau mengambil peran itu. Saya startnya langsung 02 supaya petanya kelihatan. Kemudian ketika didalami kenapa 02? Karena saya tahu diri, Bang Tony. Iya. Meskipun saya ini orang Buton, tapi saya tinggal di Jakarta. Satu. Iya. Saya hadir sebagai pelengkap. Yang kedua, saya memahami bahwa syarat daripada bakal calon maju, bakal calon gubernur maupun wakil gubernur, pasangannya harus didukung oleh partai yang perolehan kursi 9 atau gabungan partai politik. Oke, sip. Nah, di sini PKB hanya punya 3. Hanya punya 3. Karena dia punya 3, dia saya kira elok mengambil posisi untuk 02. Nah, yang berikut 01 kita serahkan kepada partai yang perolehan kursinya di atas PKB. Mayoritas ya? Ya, mayoritas. Karena ada 3 partai di Provinsi Sulawesi Tenggara perolehan kursinya hasil pemilu 2024 kemarin ini ada 3 partai, 6 kursi. Jadi kalau digabung dengan PKB 3 kursi cukup 9. Kira-kira itu yang menjadi motivasi rasional yang masuk akal. Yang berikut adalah kenapa mengambil 02, tidak seperti orang lain berteriak 01. Saya selain kesadaran soal kesadaran diri tadi itu, saya hanya ingin mengambil peran sebagai penghubung. Wakil gubernur ingin menjadi penghubung antara daerah dan pusat. Jadi tugas-tugas besar lainnya akan dikerjakan oleh gubernur. Pengambilan kebijakan akan diputuskan oleh gubernur. Saya akan menjadi penghubung kepentingan rakyat Sulawesi Tenggara, termasuk khususnya kepentingan rakyat kepulauan, untuk menjadi penghubung daerah dengan pusat. Karena pemerintah daerah tanpa akses pusat yang bagus, dia kesukaran juga untuk menjalankan programnya ketika berjanji saat kampanye. Nah, saya mengambil peran ini. Nanti tugas saya adalah menjadi penghubung antara program-program yang sudah dijanjikan oleh calon gubernur, terus saya terjemahkan di dalam menyambungkan janji ini kepada pusat supaya terwujud janji-janji calon gubernur itu. Berarti ada gerakan tambahan. Ada gerakan tambahan. Sebuah hal yang menarik sebenarnya. Ya. Karena kenapa? Kalau kita berkaca dari pasangan-pasangan 02, itu hampir bisa dikata 02 itu pasif. Dari awal sampai akhir, pelengkap dia. Iya, iya. Nah, kalau kita setelah saya cermati apa yang Pak Guru katakan tadi, bahwa dia sebagai penyambung ya, jembatan untuk berkoordinasi dengan pusat, karena posisi punya pengalaman di KSP tadi ya. Artinya ada jaringan di situ yang ada. Nah, oke. Nah, sekarang langkah-langkah apa ini? Langkah-langkah politik yang bisa membuat kita sangat termotivasi untuk langsung terjun dalam kondisi sudah mepet. Oke. Saya melihat
ada kekosongan. Kekosongan ya? Ya, saya melihat ada kekosongan yang kepulauan ini tidak mempersiapkan diri untuk 01. Iya, iya. Nah, juga tidak ada yang memunculkan diri untuk 02. Iya. Nah, karena itu sayang sekali suara yang hampir separuh di kepulauan ini tidak punya calon, Tidak punya wakil. tidak punya wakil. Oh, iya. Saya hadir di situ untuk menjadi representasi kepulauan. Jadi Bang Tony yang saya hormati dan warga Sulawesi Tenggara yang saya cintai, saya menjadi bakal calon wakil gubernur sebagai representasi kepulauan. Untuk 02? Untuk 02. Siapapun pasangannya di 01. Saya bertekad 02-nya adalah Burhanuddin Saputu, dan saya sangat berharap masyarakat kepulauan mengamini sebagai representasi kepulauan. Ya. Kepulauan ini kan banyak, Bang Tony. Iya, iya. Pulau Buton, Pulau Muna, Pulau Wakatobi, kemudian Pulau Bawoni, Pulau Kabaena, Pulau Siompu, Pulau Kadatua, ya, Pulau Batu Atas. Semua pulau-pulau. Semua pulau-pulau, dan itu suara kepulauan. Iya, iya. Saya kira memang jujur saya katakan sampai hari ini bicara calon 02 di Sultra itu larinya ke kepulauan. Oke. Tetapi di 2024 ini bicara 02 belum ada warna. Oke. Tidak ada sebuah warna yang jelas tentang siapa 02. Kalau kayak kemarin-kemarin kan Pak Safekar disebut-sebut. Oke. 5 tahun lalu juga seperti itu. Kemudian Pak Amirul Tamim disebut-sebut. Kemudian Pak Hugua bahkan sempat dilamar, bahkan sempat maju. Setelah itu 5 tahun berikutnya yang hari ini kita akan selenggarakan di tahun ini, itu 02 di kepulauan tidak muncul, tidak ada warna. Oke. Jadi hampir bisa dikata oleh para kandidat-kandidat 01 melacak 02 di kepulauan itu tidak ada. Oke. Jadi yang setahu saya yang diulas itu hanya yang kemarin. Yeah. Nah, saya kira kehadiran Bapak di Sulawesi Tenggara sebagai representatif dari kepulauan ini hal yang sebuah yang luar biasa ya. Yeah. Kalau saya cukup lumayan lah. Dan ini memang saya juga secara pribadi sangat mendukung. Amin, sangat mendukung. Amin. Ini juga buat teman-teman di Sultra ya, teman-teman saya di kepulauan bahwa tidaklah mudah untuk mendapatkan seorang calon 02 dari kepulauan yang datang terus pasang badan. Ya. Siapapun 01-nya ya. Iya. Oke. Nah, oleh karena itu barangkali kita lanjut lagi sambil kita ngopi. Ya, boleh. Silakan. Bahwasanya memang di sekarang bulan Mei, kita tinggal 6 bulan lagi kita sudah menentukan siapa pilihan kita. Kemudian di 2 bulan atau 3 bulan ke depan itu sudah ada pasangan. Oke. Sementara kita baru turun. Iya. Oke. Nah, apa yang kiat-kiat apa yang kita lakukan ini untuk menyatukan suara kepulauan? Memaksimalkan jaringan. Memaksimalkan jaringan. Jaringan itu ada banyak bentuknya. Pertama lewat paguyuban. Antar kepulauan. Oke. Lewat paguyuban masyarakat maksud saya. Lewat jejaring alumni sekolah. Lewat organisasi profesi. Ya. Jaringan LSM. Dan lain sebagainya. Itu ya? Dan ini menyebar di kepulauan. Dan itu sudah jalan? Sudah jalan. Terutama jaringan KMIB, Kerukunan Mahasiswa Indonesia Buton. Di masa kepemimpinan saya, pengurusnya itu sudah ada di semua kecamatan di kepulauan ini. Dan itu bisa jadi stakeholder. Gitu. Nah, dan mereka sudah tahu? Mereka sudah tahu ya, bahwa saya bakal calon wakil gubernur Sulawesi Tenggara. Apalagi ditambah dengan Bang Tony, itu semakin kuat. Saya percaya Bang Tony gerakannya masif, bukan berbasa-basi, tetapi
to the point. Iya. Jadi itu bagian dari hal yang positif untuk mempercepat elektabilitas. Iya. Saya kira begitu. Karena memang penting bagi kita di kepulauan ya untuk menentukan sikap-sikap politik sejak awal. Iya. Dan apalagi kehadiran kita itu sudah memberi warna. Iya. Ini warna baru. Warna baru. Warna baru. Karena kenapa turun 02. Kemudian kita juga akan berdiskusi dengan teman-teman ya untuk bagaimana mempercepat langkah-langkah ini. Oke. Kenapa? Saya juga berharap bahwa sekiranya semua calon 01 yang akan maju minimal hari ini sudah bisa mengetahui bahwa kita punya kader kepulauan. Oke, Bang. Yang siap datang menantang. Ya. Tidak memilih siapa dia, Ya. tetapi siapa saja. Ya. Dengan sebuah motivasi membangun jaringan dan sebagainya. Ya. Nah, ini pertanyaan lagi nih. Ya. Apa peran, apa saran atau apa motivasi dari teman-teman KSP ini dengan turunnya kita di Sultra? Oh, mantan KSP. Mantan KSP. Apa? Kan biasanya Pak Bur, kok kenapa kau turun di bawah? Iya. Atau turunlah di bawah. Mumpung kita ada. Iya, betul. Biar saya bantu menyambungkan. Itu ya, seperti apa? Coba. Saya kira yang ada benang merahnya pernyataan Bang Tony yang kedua tadi. Iya. Kalau di kantor staf presiden kan tenaga ahli. Kalau wakil gubernur kan memimpin daerah. Iya. Terus ya mereka sudah menelpon saya juga sejak saya mau menuju ke Bau-Bau kemarin. Kemarin siang itu saya nyampainya sore bahwa Burhanuddin Saputu harus percaya bahwa kamu punya akses bagus di Jakarta dan bisa memfasilitasi kepentingan daerah dengan penentu atau pengambil kebijakan di tingkat pusat. Nah, relasi yang baik ini tentu saya bisa menggunakan bukan untuk kepentingan pribadi sebagai seorang wakil gubernur, tetapi untuk kepentingan rakyat Sulawesi Tenggara. Jadi tentu itu terkait dengan program. Karena program Pak Jokowi selama saya di staf presiden itu ya ada 2 program prioritas dan program strategis nasional. Inilah yang kemudian bisa kita kondisikan, kita lobikan, kita presentasikan di pusat bahwa langkah-langkah ini untuk perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara. Saya kira itu Bang Tony. Akses itu harus dimanfaatkan, jangan disia-siakan. Nanti kalau sudah lenyap baru menyesal. Artinya mumpung perwakilan kita yang ada di pusat dan dia turun ke bawah untuk menjadi calon wakil gubernur, mumpung ada ini, masih energik, masih kuat, mari kita jalan. Apalagi kan PKB udah masuk Koalisi Indonesia Maju. Sudah bergabung sekarang? Bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju termasuk Nasdem kan. Jadi artinya tidak ada halangannya signifikan untuk berkomunikasi dengan presiden dan wakil presiden baru. Apalagi ada chemistry-nya bahwa wakil presiden yang akan baru dilantik itu kan Mas Gibran Raka Buming Raka. Adalah anak Pak Presiden Jokowi yang dimana saya 5 tahun menjadi staf presiden di kantor staf presiden. Chemistry-nya ketemu. Gitu ya? Saya kira itu. Oke. Terakhir. Ini terakhir closing statement nih. Oke. Closing. Oke, makasih Bang Tony. Saya kira closingnya karena kita ini yang kita kejar awal supaya kita jadi bertarung. Jadi masuk ring, jadi masuk ring tinju. Saya berharapkan kepada teman-teman
mulai dari Bang Tony dan teman-teman yang ada di sini, sampai kepada warga kepulauan, baik yang ada di kepulauan maupun yang ada di Jakarta, untuk memvote atau memilih Burhanuddin Saputu sebagai calon wakil gubernur, bakal calon wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, manakala ada survei. Iya, iya. Jadi saya mengharapkan kepada kita semua, warga kepulauan yang ada di kepulauan ini maupun warga kepulauan yang ada di daratan, ketika mendapatkan telepon atau wawancara dari surveyor, lembaga survei, tegas saja menyebut adalah Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-teman punya calon wakil gubernur Sulawesi Tenggara, namanya Burhanuddin Saputu. Tidak usah ragu-ragu menyebutkan, tidak usah ragu-ragu memilih, bahwa tekad kita adalah ingin Burhanuddin Saputu menjadi representasi kepulauan. Saya kira demikian, Pak Tony. Saya kembalikan ke Pak Tony. Ya, jadi closing statement juga tadi sudah kita dengarkan, apa yang dijelaskan dari awal terkait profil tugas-tugas, niat, semangat, kemudian langkah kerja politik ya. Walaupun juga mungkin itu baru langkah kerja yang belum terlalu ini, tapi saya pikir itu hal yang bagus karena dengan melibatkan teman-teman dan sebagainya. Nah, saya juga bisa menyimpulkan bahwasanya mungkin tidak salah kalau saya menyebut Pak Burhanuddin Saputu ini sebagai ayam jantan dari kepulauan. Amin. Saya setuju itu. Ya, karena kenapa? Ayam jantan yang turun untuk bertarung, tidak bernegosiasi, dan siap menerima siapapun pasangannya untuk menjadi 01. Mudah-mudahan ini sebuah pertemuan yang bagus ya, Pak Bur, menjadi pertemuan awal untuk membantu pergerakan kita. Saya juga minta kepada teman-teman khususnya di Sulawesi Tenggara dan terkhusus lagi di kepulauan, untuk kita tidak perlu ragu lagi tentang siapa wakil gubernur yang siap di kepulauan. Sudah ada di hadapan kita, sudah ada di depan kita. Beliau sudah banyak bercerita tentang kemampuan, tentang profil. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal untuk kita mendukung beliau, termasuk pada saat SWOT lembaga survei. Barangkali dari saya terima kasih Pak atas kehadirannya di studio kami ini di puncak Palatiga, Kota Bau-Bau. Mudah-mudahan kita berada di puncak terus ini. Amin, amin. Sampai dengan titik kemenangan kita terakhir. Amin, amin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burhanuddin, ayam jantan dari kepulauan. Siap!